pertemuan. Ini merupakan pertemuan kedua setelah suami saya dilantik 1,5 bulan yang lalu, Ibu. Bulan kemarin waktu pertemuan, saya mengagendakan pertemuan selanjutnya itu di bulan ini, itu awal minggu pertama. Tetapi karena banyaknya kegiatan dan kesibukan saya sehingga saya undur pada hari ini. Jadi maaf ya Ibu, karena dengan sesuatu dan kondisi sehingga saya terjebak di Gresik kemarin selama 1 minggu. Jadi saya minta ke Ibu Main untuk diundur. Saya juga mohon maaf jika pertemuan kali ini terkesan mendadak. Karena sebelumnya Bu Main bilang ke saya itu, saya Bu, malam Jumat mau layar mengantar anak saya. Jadi saya percepat di hari Kamis. Karena kenapa saya percepat ke hari Kamis? Karena semua sesuatu masalah pertemuan PKK itu saya serahkan ke Bu Main. Saya tidak bisa apa-apa tanpa Bu Main. Semua yang ngurus mulai dari undangan, tetek bengeknya di sini, itu semua saya serahkan ke Bu Main dan Bu Titi. Jadi saya kalau tidak ada Bu Main, saya tidak bisa bekerja Ibu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau pertemuan ini terkesan mendadak. Ibu-ibu yang saya hormati, perlu ibu-ibu ketahui bahwa kemarin di Kecamatan Sangkapura itu mengadakan lomba cipta menu yang berbahan dasar singkong dan ikan. Pada kesempatan itu, tim PKK kita ikut serta dalam lomba tersebut dan alhamdulillah desa kita mendapatkan juara 1. Ini mungkin awal ya Ibu-ibu, ini mungkin awal dari kebangkitan kita setelah 2 tahun kita vakum, tidak ada kegiatan apapun, tapi masih ikut kalau ada lomba di kecamatan, tetap ikut. Tapi mungkin ini awal penyemangat kita. Semoga dalam acara-acara atau event-event yang lain yang diadakan oleh Kecamatan Sangkapura nantinya, tim atau desa kita itu akan memberikan yang terbaik dan semoga mendapatkan juara untuk selanjutnya. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim lomba menu yang kemarin sudah meluangkan waktunya, sangat menguras tenaga pikiran. Dan saya juga mohon maaf jika selama 2 minggu mungkin ya Ibu-ibu, saya terlalu over, mungkin terlalu banyak maunya, terlalu banyak perintah mungkin. Itu semua karena saya pengen desa kita ini ada kemajuan dan ada perubahan Ibu-ibu. Tidak lain tidak bukan karena saya hanya ingin perubahan di desa Patar Selamat. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya juga mengimbau kepada semua ketua Pokja dari Pokja 1 sampai Pokja 4. Jika sekiranya ada program yang belum dikerjakan selama 2 tahun ini dan untuk program akan datang, sekiranya kalau ada program yang ingin dilaksanakan Ibu Ketua Pokja 1, 2, 3, sekiranya bisa menghubungi saya pribadi Ibu. Untuk Ketua Pokja 1 kemarin sudah rapat dengan saya dan pengurus inti yang lain.
untuk acara bulan Ramadan itu akan mengadakan tadarusan dan bagi takjil. Jadi saya harap nanti untuk acara tadarusan dan bagi takjil semua ikut serta. Semua ikut serta, tidak hanya pengurus inti ibu-ibu, tetapi setiap dusun yang mau ikut berpartisipasi itu bisa hadir. Dan saya kemarin juga menghimbau kepada ketua PKK dusun, ibu kasumnya masing-masing, untuk menulis mendata siapa sekiranya ibu muda yang masih aktif atau tidak aktif mau aktif di PKK, silakan ditulis biar saya nanti masukkan ke pengurusan ibu-ibu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya lihat kepengurusan di PKK Desa Patan Selamat itu kebanyakan ibu-ibu yang, maaf ibu-ibu, sudah tua. Jadi kalau untuk bekerja maksimal seperti ibu-ibu muda itu tidak mungkin ya ibu-ibu, karena kita ini bukan hanya zaman sekarang, bukan hanya tenaga yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita maju itu bukan hanya di sini saja ibu-ibu. Kita ini sudah menghadapi era digitalisasi. Jadi semuanya itu memakai digital. Jadi kalau bukan ibu-ibu muda itu mungkin kurang aktif di medsos. Betul? Betul. Jadi saya harap untuk selanjutnya saya tidak akan merombak ketua, tidak akan, tapi saya akan memasukkan ibu-ibu muda yang kompeten di bidang masing-masing. Saya masukkan ke Pokja masing-masing. Yang kompeten di dalam bidang pendidikan saya masukkan ke Pokja 2. Jika kompeten di dalam keperawatan, sarjana perawat, sarjana bidan, saya akan masukkan ke pengurusan di Pokja 4. Ibu-ibu yang saya hormati, perlu saya tekankan juga di sini, setiap Pokja itu kan punya program dan tanggung jawab sendiri. Jadi untuk ketua Pokja 1 mungkin sudah berjalan ya Ibu. Dan untuk ketua Pokja 2, Kopi 2K itu sebisa mungkin dihidupkan kembali. Entah bagaimana caranya, nanti bisa tanya-tanya ke saya atau sharing atau minta itu ke kecamatan. Saya siap meneliti ke kecamatan. Dan ada yang kompeten di bidang Kopi 2K itu Ibu Haji siapa itu yang orang kebun laut, saya bisa mengantar ke sana untuk belajar bersama. Bagaimana caranya Kopi 2K itu hidup kembali, berjalan kembali. Untuk ketua Pokja 3, ketahanan pangan mungkin di desa kami, di desa kita, di dusun, di setiap dusun mungkin ketahanan pangannya itu sudah memadai ibu. Mulai dari sayur, cabai, buah, mungkin sudah ada di setiap dusun kita. Yang saya tanyakan sekarang ketua Pokja 3, hadir ketua Pokja 3? Iya, hadir enggak? Pengurusnya ketua Pokja 3 ada? Hadir. Pengurus ada? Ada. Ketua. Ada. Pokja 3 anggotanya ada? Penggarang tak hadir anggotanya. Tidak hadir. Nanti saya WA pribadi saja. Untuk tanaman toga, target selanjutnya itu tanaman toga, tanaman obat-obatan. Sebisa mungkin
karena ketahanan pangan di desa kita itu sudah berjalan, bagaimana caranya nanti untuk tanaman toga juga harus berjalan. Ibu Ketua Pokja 3 dan anggotanya semoga bisa melaksanakan dan menjalankan untuk tanaman toga tersebut. Ibu-ibu sekalian, izin Pak PJ, saya izin untuk memasukkan pengurus baru yang muda-muda. Sekiranya bisa, saya akan memasukkan di setiap dusun. Saya akan mendata, minta data di setiap dusun untuk memasukkan pengurus baru agar semuanya bisa aktif. Yang saya dengar ada dusun yang tidak aktif sama sekali. Mungkin saya setelah Lebaran akan melakukan kunjungan ke setiap dusun. Saya akan lebih inti di dusun mana saja yang sudah mati suri, yang berjalannya lambat, terus malas. Ada, sebenarnya ada ya Bu ya di setiap dusun. Tapi ini untuk kegiatannya berjalan tidak. Ada yang berjalan, ada yang tidak. Makanya saya setelah Lebaran target saya itu akan mendatangi setiap dusun ibu-ibu. Boleh ya? Terima kasih. Tidak pensiun ibu, tetapi tetap dimintai wejangannya ke yang muda-muda, karena yang muda-muda ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dan nasihat dari yang tua-tua ibu-ibu. Kita kan mencontoh dari yang tua untuk menjalankan apa saja itu. Seperti saya akan belajar. Saya belajar dari kepemimpinannya Ibu Erna dan Ibu Rukia. Saya tidak bisa berjalan sendiri ibu-ibu. Saya harus tahu, oh kepengurusannya Bu Erna dulu seperti apa, kepengurusannya Bu Rukia seperti apa. Jadi apa yang tidak dilakukan dulu di waktu Bu Erna dan Bu Rukia, insya Allah akan saya lakukan pada tahun ini. Saya di sini cuma 1 tahun ibu-ibu. Hidup Bu PJ. Semoga tidak dilanjut ibu ya. Cuma 1 tahun. Jadi saya maksimalkan untuk Desa Patar Selamat. Untuk kedepannya bisa PKK ini bisa hidup kembali. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Untuk tim yang kemarin, Bapak PJ kamu kesini. Untuk tim kemarin yang ikut lomba, yang saya sebut namanya satu persatu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak PJ. Oke. Oke, terima kasih. Oke, siapa Pak PJ? Ibu Susi, Ibu Vira, Ibu Sabrina dan Ibu Hosnia. Silakan masuk. Yang satu kuliah tidak hadir karena ada kepentingan di sekolah. Tidak seberapa, tapi ini kenang-kenangan dari Bapak PJ mungkin.